Maka Nabi Muhammad ketika kemudian ada umatnya yang masuk ke neraka, Nabi Muhammad kemudian mengambilnya dan menghantarkannya kepada keselamatan, memberikan syafaatnya. Ketika ditanya oleh Allah, apa yang engkau inginkan? Dunia? Tidak. Harta? Enggak. Yang aku inginkan adalah umatku. Ummati, ummati, ummati. Nabi Muhammad ketika menjelang kematiannya, seruannya umatnya, umatku ya Rabb, umatku wahai Tuhanku, umatku, umatku. Sementara yang di sebelah apa? Yang diteriaki, Eli, Eli lama sabaktani, Tuhanku mengapa engkau meninggalkan aku? Padahal katanya Tuhan. EGP dengan kalian yang menuhankan aku, yang penting aku selamat dulu. Tuhan, mengapa kau meninggalkan aku Tuhan? Kalau Nabi Muhammad, subhanallah, umat, pertanyaannya cuma siapa yang memaki, sabar, siapa yang memakini? Saya belum selesai, saya akan sampai ke sana. Biar dapat poinnya. Sabar, saya akan sampai ke sana. Umatku ya Rabb, umatku, selamatkan mereka ya Rabb, umatku. Yang satu, selamatkan aku Tuhan, mengapa kau meninggalkan aku? Tiba-tiba ada sekelompok manusia cupu yang menganggapnya akan dibangkitkan dari sosok yang tak sanggup melakukan apa-apa di hadapan Tuhan. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah justru menghakimi oknum tersebut. Wa iskalallahu ya Isa bin Maryam, a'anta qulta linnas, wahai Nabiku Isa, manusia yang kuutus sebagai nabi tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel, apakah kamu yang mengajarkan manusia-manusia tanpa kepala ini untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah ya Tuhanku Rabbus samawati wal ard. Aku tidak pernah mengajarkan kepada manusia-manusia tanpa kepala ini untuk menuhankan diriku. Aku hanya mengajarkan kepada mereka, sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu. Ma qultu lahum illa ma amartani bi an ya'budullah rabbi wa rabbakum. Wahai Maria, jangan kau sentuh aku. Pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Nabi Isa turun kemudian, tak ada satupun manusia dari ahli kitab yang tidak akan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Semuanya akan beriman. Ahli kitab loh, bukan orang salim yang ngaku-ngaku ahli kitab tapi bahlul kitab. Nah, ketika dikatakan Nabi Isa turun menghakimi, dia turun untuk mengatakan apa? Aku ini nabi yang kau tolak. Aku ini nabi, aku ini rasul yang kamu tolak, yang kau tuduh sebagai anak zina. Hei kamu yang tanpa kepala, aku ini Rasulullah, bukan Tuhan. Penyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ini kata Al-Quranul Karim. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafir. Apa yang mereka sembah di dunia selain daripada aku, kata Allah, akan menjadi musuhnya nanti di hari kiamat. Dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan terhadap selain daripada aku, termasuk Nabi Isa, termasuk Yesus, akan menjadi musuhnya dan akan diingkarinya. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat mengusir setan bermukjizat pakai namamu? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da. Apa yang mereka sembah kelak akan mengusir mereka, kelak akan mengingkari pujaan-pujaan, pemujian-pemujian, penyembahan-penyembahan yang mereka lakukan terhadap Al-Quranul Karim. Justru oknum yang datang di tengah-tengah Bani Israel dihakimi oleh Allah. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas, wahai Isa yang utus tanpa ayah, apakah engkau yang mengajarkan mereka menuhankan dirimu? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Yohanes 4 nomor 22. Aku dan muridku menyembah apa yang kami kenal, kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Ma qultu lahum illa ma amartani bi
Ani abudullah Rabbi wa Rabbakum. Aku mengajarkan muridku, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dia turun ke bumi berdasarkan Bible. Mohon maaf karena saya pasti lebih belajar Bible daripada Anda. Berdasarkan Bible, Yohanes 12 nomor 48, kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya tak lain dan tak bukan adalah untuk memberi efek jerah kepada dia yang telah melanggar segala firman dan yang menolak perkataan-perkataannya ketika dia menjadi nabi rasul bagi Bani Israel. Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku katakan kepada mereka. Perkataan itulah kelak nanti yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Lalu kenapa bukan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ajarannya sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan ajaran agamamu dan aku ridha Islam sebagai jalanmu. Maka Allah kemudian mengatakan, setiap kebenaran sudah aku torehkan melalui dinul Islam. Barang siapa yang mau berislam silakan, barang siapa yang mau kafir terhadap Islam silakan. La ikraha fid din. Nah, titik tumpunya di mana? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan kepada seluruh manusia, wahai nabiku Muhammad, apabila mereka ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi dan mereka ingin dosa-dosanya dihapuskan oleh pencipta mereka, fattabi'uni, ikutlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang mau dihakimi oleh Nabi Muhammad? Sudah dijelaskan, mau diampuni dosa-dosamu, mau ikut aku. Mau tidak ikut aku, tidak mau selamat, jangan ikut aku. Poinnya itu Al-Maidah ayat 31. Jelas. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah ayat 2, apa kata Allah? Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Wa yuzakkihim, Allah mengutus Nabi Muhammad dari kalangan kemudian mereka yang membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Fungsinya dia datang apa? Mensucikan manusia. Jadi kalau di Islam, Nabi Muhammad tidak jadi hakim. Nabi Muhammad sebagai juru selamat, menyelamatkan seluruh pengikutnya, mensucikan seluruh pengikutnya. Kenapa Yesus turun menjadi hakim? Karena di situ ada penyamar-penyamar, maka dia harus membuktikan kepada dunia bahwa yang ngaku-ngaku pengikutku sebenarnya itu bukan. Maka dia datang untuk memisahkan antara domba dan serigala. Kenapa dia datang menjadi hakim? Karena ada terdakwa. Siapa yang terdakwa? Serigala-serigala yang berbulu domba itu. Al-Quran tidak pernah keliru menerangkan itu. Ya, Nabi Isa kelak di hadapan seluruh umat manusia akan dihakimi oleh Allah. Wahai kau yang lahir tanpa ayah, apakah kamu yang mengajarkan manusia-manusia cupu, manusia-manusia yang berfisik manusia tapi tak berakal ini untuk menuhankan dirimu? Tidak. Yohanes 12:49 nomor 50. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan firman Tuhan yang aku sampaikan itu adalah kekal, tidak boleh berubah. Jadi kalau Yesus mengatakan bagaimana caranya mendapatkan hidup yang kekal, Yesus mengatakan hidup kekal engkau dapatkan dengan dua syarat. Yang pertama, syarat pertama, engkau harus mengenal Tuhan yang mengutusku sebagai satu-satunya Tuhan dan
iblis datang, justru utusan Tuhan dilantiknya menjadi Tuhan, dan pengikutnya banyak sekali, sehingga utusan Tuhan pun dilantiknya menjadi Tuhan. Nah, ini yang bahaya, yang kelak akan diusir kemudian oleh Yesus di dalam Bible. Siapa mereka yang diusir oleh Yesus dalam Bible? Mereka lah pengikut-pengikut Kristus palsu yang selama ini teriak-teriak, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Itulah mereka pengikut-pengikut Yesus palsu. Kenapa? Karena Yesus yang asli hanya untuk Bani Israel. Yesus yang asli tidak pernah diutus dirinya untuk non-Israel. Yesus yang mencari pengikut, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu adalah diduga Yesus palsu yang keluar dari kubur. Yang Yesus nubuatkan di dalam Matius 12, angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Itu adalah tanda angkatan jahat. Silakan Anda berbangga yang datang Yesus sebagai hakim. Tapi ingat, bulu anusmu, bulu zakarmu, bulu hidungmu, bulu kumismu, alismu, semuanya akan hangus dibakar api. Karena Yesus sudah menyiapkan kekuatan untuk mengusir engkau ke neraka. Berdasarkan Bible Matius 7 nomor 22, nomor 23. Kenapa saudara diusir? Karena saudara tidak melakukan kehendak Tuhannya Yesus. Apa kehendak Tuhannya Yesus? Orang-orang harus percaya kepada Yesus, bukan percaya kepada selain daripada Yesus. Gitu. Demikian dari saya. Silakan. Baik, Bang Erfu, silakan. Orang dalam di mute dulu ya, satu-satu, kasih kesempatan untuk teman Kristen yang Iya, kalau bulu anusnya hangus, ya pantatnya juga lah, ada aja ini. Oke, terima kasih buat Bang Juma. Poin yang Muku dapatkan adalah yang Bang Juma katakan tadi sepenggal ya, bahwa Yesus akan turun menghakimi. Tapi walaupun narasi Bang Juma agak berbeda dengan kami, menghakimi orang Kristen yang menuhankan Yesus, walaupun kami enggak menghakimi orang yang hidup dan yang mati, artinya memberikan penghakiman kepada semua manusia ya Yesus. Tapi yang ada lagi satu lagi Bang Juma mau tanya, syafaat tadi untuk apa? Apa guna syafaat itu? Bahwa ada orang Islam yang sudah masuk neraka, lalu Nabi Muhammad memberikan syafaatnya dan mengangkat orang Islam tersebut dari neraka ke surga. Syafaat ini apa ini? Silakan Bang Juma. Iya, syafaat itu adalah pertolongan. Pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya yang butuh pertolongan. Jadi para ulama kemudian mendefinisikan secara linguistik sebagai sesuatu yang kemudian penghubung, sarana untuk mencapai tujuan atau perantara. Artinya ketika umat Islam ini masuk ke dalam neraka, maka Nabi Muhammad SAW kemudian memberikan syafaatnya. Syafaat yang terbesar adalah membebaskan kemudian umat Islam dari hukuman neraka disebabkan karena umatnya Nabi Muhammad tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Bang. Gitu ya. Yes. Kenapa harus masuk dulu ke neraka Bang Juma baru ditolong? Kenapa nggak diangkat? Jangan bosa saja dilalui neraka itu. Nah, itulah tadi yang saya bacakan Al-Qur'anul Karim, At-Taghabun, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i, dzalika yaumut taghabun, wa may yu'min billah wa ya'mal salih wa yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah. Ingatlah pada hari bangkitkan lalu diungkapkan segala dosa-dosanya. Apa kata Allah? Barang siapa yang beriman kepadaku dan mengerjakan amal kebajikan, aku akan hapuskan dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Melakukan
melakukan dosa, dia pernah menyakiti hati seorang perempuan, tanpa dia mohon maaf, dia meninggal dunia. Aku tak kemudian mengampuni dosanya jikalau engkau tidak memberikan syafaat. Nabi Muhammad memberikan syafaat. Lalu kemudian Allah menghapuskan dosa-dosa mereka, lalu memasukkannya ke dalam jannah. Itu, saudara. Itulah makanya Allah mengatakan zalikal fauzul azim. Itulah kemenangan yang agung yang dimiliki oleh umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rindu ingin mendengarkan dari Bible ada dalil kayak begini yang spesial diberikan oleh Yesus kepada orang Kristen. Tapi tak ada. Yang ada malah pengusiran. Pada hari terakhir ada yang memanggil, Tuhan, aku bermujizat, mengusir setan, bernubuat pakai namamu, enyahlah daripadaku. Malah diusir. Ini yang menyakitkan hati. Tetapi sekali lagi saya katakan, itu terjawab oleh Al-Quran. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalul syayatin. Maukah aku beritakan kepadamu, kepada siapakah setan-setan itu turun? Tanazzalu ala kulli afakin azim. Mereka setan itu turun mendapati setiap manusia pendusta yang banyak berdosa. Nah ini, kenapa kalian itu susah kemudian untuk keluar dari lingkaran ini, meskipun Yesus sudah mengusir dan nyata dalam Bible, itu dikarenakan setannya nggak rela kalian meninggalkan setan itu. Maka kalian percaya kepada hal-hal yang bersifat angan-angan. Kata iblis, "Sumala atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tadul aktsarahum syakirin." Aku setan akan mendatangi orang-orang kafir dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan engkau wahai Tuhan tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Makanya dikatakan illa iblis. Iblis itu kelompok mereka yang enggan bersujud. Matius 26 nomor 39. Yesus dalam beribadah bersujud. Yesus berkata, Yohanes 14:12, barang siapa yang mengasihi aku, dia akan melakukan apa yang aku kerjakan. Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, mereka mengikuti aku. Aku sujud, mereka ikut sujud. 2 Yohanes 1 nomor 6, barang siapa yang berkata Yesus ada di dalam dirinya, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Dalam hidupnya, Yesus mencontohkan suri teladan yang baik. Apa itu? Dalam beribadah, diwajibkan kemudian mengikuti Yesus. Sujud menghambakan diri kepada Sang Pencipta yang berkuasa atas langit dan bumi. Kristen ikut nggak? Enggak. Kenapa? Itu tadi. Apa kata iblis? Apa kata Allah? Illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis, mereka adalah kelompok golongan yang menyombongkan diri, termasuk orang-orang kafir. Apa susahnya sih sujud? Gak ada susahnya sujud itu. Sebagaimana Yesus sujud semalam-malaman berdoa kepada Bapa memohon. Kenapa gak dicontoh? Karena iblis memberikan kemudian contoh, jangan sujud. Iblis tidak sujud, maka yang tidak sujud ya pengikutnya. Adam sujud, Abraham sujud, semua nabi sujud, Yesus pun sujud. Kristen salto. Apa kata Yesus? Dari buahnya, Nduk, kamu bisa melihat mereka. Dari buahnya. Hari ini kita lihat bagaimana umat manusia berbondong-bondong sujud kepada Tuhan. Kita yang sujud dianggap nyembah batu. Padahal nabi-nabi terdahulu semua mereka memiliki batu penjuru dalam sujud. Tapi dianggapnya itu nyembah batu. Nah, inilah pekerjaan setan. Setan yang kemudian memalingkan diri mereka. Makanya dikatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Teman-teman mereka yaitu iblis. Teman-teman iblis yaitu orang kafir membantu setan-setan di dalam menyesatkan manusia
dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Ketika anakmu lahir yang harusnya sujud beribadah kepada Tuhan, kamu ajarkan jangan sujud. Mari kita bernyanyi ria, menolong setan, membantu setan di dalam menyesatkan anak-anakmu. Setan cuma membisikkan kepadamu, ajarkan anakmu untuk bernyanyi jangan sujud. Kamu ajak anakmu, kemudian kamu menolong setan. Anakmu pun begitu nanti. Cucumu diajak jangan sujud, tapi jingkrak, salto-salto, tripping. Setan tepuk tangan. Kita punya banyak pengikut. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa jadi pengikutku. Sama Anda muncul, Taurat dipensiunkan. Yang muncul kemudian adalah aturan-aturan baru. Marilah kita meninggalkan aturan-aturan lama. Ibrani 6 nomor 1. Kolose 2 mengajarkan jangan lagi kau terpaut dengan perintah-perintah. Jangan makan ini, jangan makan itu, jangan. Jangan kau terpaut lagi. Tetapi pergilah kemudian ajaran kasih, kasihilah musuhmu, bla 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 bla, menjual kasih agar orang bisa kemudian terpedaya. Di dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang kabur dari diskusi. Terkutuklah orang yang tidak mempraktekkan hukum Taurat dengan perbuatan. Terkutuklah yang kabur dari diskusi. Mantap. Ulangan 27 nomor 26. Terkutuk orang yang tidak mempraktekkan hukum Taurat itu dengan perbuatan. Terkutuk. Ini bahaya ini. Selamat siang, selamat pagi. Selamat siang. Christian Apologet, selamat siang. Selamat Ini Pak siang, Pendeta Bro Taufik. Juma. Bagaimana kabar? Baik, baik Bang, baik. Bang, kapan kita diskusi lagi? Ini sekarang juga bisa Bang. PKP kalah supaya nggak mute kau. Aduh, di sini aja, nggak usah aja Alah, yang mute. nanti belum berapa ngomong udah mute. Iya, nggak usah di mute. Ngomong sedikit udah mute. Anda dulu ngomong, silakan. Enggak, kita PKP aja. Berani nggak? Bedanya kalau PK ilmu Anda bertambah. Takut Kalau- ya. Kalau Anda PK ilmu Anda bertambah gitu. Takut, bilang aja takut, tak berani. Berarti Anda takut di sini. Ada yang takut di sini. Bukan takut di sini. Mute. Ada yang takut di sini. Saya nggak akan mute itu loh. Nggak ada yang mute. Ngomong Tenang setengah aja. kata mute. PK lah kalau berani. Kalau di sini Saya tidak ada jamin, koin, saya kalau jamin PK ada ada yang koinnya. Bukan Begitu kali Chef. koin. Itu bisa kalau PK itu ada waktu masing-masing gitu. Ayo. Cuma katanya debater Islam. Kok takut PK? Gimana sih? Ayo, berani nggak? Kalau Bang Zuma tuh modusnya Mute. Udah pengalaman saya bukan hari ini aja. Kalau berani kita PK berdua, kita dapat sampai mampus-mampusan. Berani? Ya berani kan? Malah uak. Jom. Beraninya Ayo sampai bom-bom. sahabat-sahabat Oten yang berani diskusi di sini silakan dinaikkan, yang tidak Ayo berani sama diturunkan saya aja. juga sekarang live host. Saya PK sama kamu kalau udah. Kau ke jamban aja udah. Banyak bacot. Tinggal debat aja kok repot. Iya, dimaklumi lah. Kan bulan puasa mau beli baju lebaran dia. Saya lagi nggak puasa, saya nggak apa-apa ini. Dianya lagi cari koin.
Halo Juma. Wih, sabar, sabar. Ya, halo Ibu. Kenapa kau takut sama si Edis? Kau blokir apanya? Akunnya. Coba kasih penjelasan. Aku blokir. Ya. Nggak ada yang blokir Edis. Ngapain diblokir? Takut kau sama Edis kan? Saya takut karena Ya karena si Edis itu bisa membongkar semua gitu loh. Dia apa yang dibongkar? Apa yang dibongkar? semua lah tentang Islam. Dia Apa? sama kayak kau. Si Edis itu sama kayak kau. Kau kan membongkar tentang Kristen secara detail. Terus si Edis itu pun membongkar Islam secara detail gitu. Oh gitu, ya. Iya. Oh, iya, baguslah kalau gitu. Jangan takut kau sama si Edis. Oh, iya. Paulus kau bangkitkan dari kubur. Pun saya tidak takut, apalagi Edis. Iya, janganlah kau takut sama si Edis. Si Edis itu orang biasanya itu. Cuma dia ilmunya bahasanya pun luar biasa. Bang Juma bisa bahasa Inggris nggak? Oh, enggak bisa. Can you speak in English, Juma? Enggak bisa, saya enggak bisa bahasa Inggris. Nah itu bedanya kau sama si Juma. Siapa sih? Enggak bisa, enggak boleh kau gitu. Enggak boleh kayak gitu. Begini, saudara, orang Kristen itu dengar. Memang diakui lah Kristen itu memang lebih hebat dari kalian. Iya, memang hebat. Tuhan aja dibunuh sama mereka. Jadi gini, orang Kristen berdasarkan Markus 16, nomor 16, nomor 17, itu wajib hukumnya mengerti bahasa asing. Jadi bukan saya yang harus bisa bahasa asing, kalian. Jadi aku mak bicara namun di umat guru bahasa asing, wadiku mengerti. Nah, sabak tanda-tanda orang beriman, satu, bisa bahasa asing. Nah, bisa gak agak pau. Nah, Mateno. Pergilah beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya bisa bahasa asing. Lawita kalau jimu iya, pada tapi kau kuliah si Edis memang luar biasa semua bahasa tahu dia. Negatoji atau biasa wita ote makura siri. Ya ni rawasengnya malotok kalau jina nak kayak subolong. Malotok kepalamu. Malotok kalau jina nak kayak subolong. Alang mati Jadi Juma. kalau kita ingin menguji orang Kristen itu benar atau tidak, uji pakai bahasa asing yang mereka tidak tahu. Mengerti tidak dia? Kapan mereka tidak mengerti, berarti mereka bukan orang percaya kepada Tuhan, cuma percaya kepada Memang roh kalahnya kau Juma halus. sama si Edis. Dia sudah go internasional loh. You masih lokal kamu. Kalau si Edis sudah go internasional dia. Oh iya, nggak apa-apa. Saya di Indonesia aja nggak masalah. Masih banyak kok. Masih banyak orang Indonesia yang mau di disihatkan. Indonesia kau laku apa Juma? Kalau di luar negeri mana? Iya nggak apa-apa. Memang tujuan saya untuk orang Indonesia supaya anak bangsa itu cerdas. Saya membantu negara mencerdaskan anak go bangsa. internasional. Biarkan aja dia go internasional, go planet Mars, go neraka, nggak ada urusanku. Dia itu yang kamu harus tahu, dia itu kabur dari Indonesia. DPO kok dibilang go internasional. Ya internasional karena kabur dari Indonesia. Suruh masuk ke Indonesia, berani nggak dia? Ya karena kan di Indonesia kan Islam kan tukang apa? Tukang serang. Hati-hati kau, presiden kita Islam loh. Hati-hati. Ya, iya. Memang dia suka menyerang, suka jadi demo. kau juga memfitnah presiden gini? Tidak ada saya fitnah presiden, jangan kau salah. Kau katakan tadi kau. Islam, tadi kau mengatakan Islam. Kau tahu si presiden Prabowo itu. Prabowo itu keluarga Kristen itu Juma. Ya, Juma terus Buddha. Agamanya apa? Ya Islam, tapi keluarganya semua Ya Kristen. makanya jangan kau bawa agama, kau kaitkan Ya dengan kau yang bawa negara. agama Jangan. kau, Buddha. Lina Wijaya, Agatha, Pendukung sebentar mereka lagi itu go berapa internasional. negara? Siapa yang bilang kau? Indonesia kan Konoha. Mulai lagi. Kan? Kurang ini. Astagfirullahaladzim.
negara Indonesia dibilangnya negara Konoha. Ih, kurang ajar memang. Itu bahasa mana itu Bang Zuma? Bahasa asing tadi. Parah kali bah. Negara ini dibilangnya Konoha. Dasar pengikut penjajah. Di Indonesia lah berlaku kau. Wih, pengikut penjajah memang begini. Negara pun dihinanya. Wih, Bang. Makanya beginilah Cuma kalau pengikut beda betul agama kau sama penjajah siapa gini sih. ya. Pengikut agama penjajah ya gini. Satu banding Negara 100 lah, kau tempatnya satu, makan, 100. negara tempatnya makan dihinanya, dibilangnya negara Indonesia itu negara Konoha. Ini aparat kalau tidak mengintai orang ini bahaya ini. Ya. Kalau si Dosma tidak intai manusia ini bahaya nih kalau si Dosman tidak intai. Ini toleransinya kurang ajar. Ini sudah lebih dari siapa yang ngapa nih? Nih coba. Si Edis Kurang bahasa Inggris ajar kali nih. katanya. Aduh, macam minum air dia bahasa Inggris. Edis Semua kau tahu katakan dia. hancur, tapi negara ini kau katakan negara Konoha. Konoha kenapa rupanya? Mau kau lapor? Laporlah sekarang. Kau biar aku takut. Kau di mana? Biar kau dilapor. Laporlah. Kau di mana? Nah itulah mental kalian itu. Mental kalian. Minta dilapor tapi Kalau kamu kasih kami alamat. cuma Dasar sama oten, kau. pengecut. Mau kalian bubarkan pun ibadah. Tuhannya Tidak pernah kami ditangkap lapor. malah berlarian. Kami pernah sama cengeng. Tahu kau? Pengecut. Tuhannya ditangkap Kalau sama kalian Romawi pengecut. marah berlarian. Sikit lapor, sikit lapor, sikit. Kau mikir aku takut? Kau lapor sekarang. Ya sekarang saya laporkan kau di mana? Baik kau. Memang Kau di kalian mana? itu Kau cengeng di mana? kalian. Biar kau dilapor. Kau di mana? Sikit lapor, sikit Ya lapor. bukan cengeng. Kau katakan negaraku ini negara Konoha, biadab. Baik kau, baik. Benar enggak kau katakan tadi Indonesia negara Konoha? Halo, sabarlah Bang. Apa pula kau sabar? Apa kau sabar? Enak kali kau bilang sabar. Wah, kenapa ndak bisa sabar? Saya tidak sabar kepada orang yang menghina negara saya. Paham kau? Katanya orang punya Saya tanya dulu kau. Betina, aku tanya dulu kau. Betina, aku tanya Jangan kau. komit aku apa cuma. Matikan Benar kau kau nanti. tadi katakan negara Indonesia ini negara Konoha? Ya benar, kenapa? Kamu tinggal di mana sekarang? Saya tinggal di antara langit dan bumi. Indonesia, Dasar Bu. Wilayah pengikut Indonesia. Kristus palsu. Datang kau ke Pekanbaru. Hancurkan kau di sini. Yang kau pikir aku takut sama kau? Siapa kau rupanya? Astagfirullahaladzim. Siapa Kau kau mungkin rupanya? tidak takut sama saya. Enggak Tapi takut negara saya. kau Saya hinakan hanya begitu takut sama itu. Jesus Christ. Kamu Kau tahu? sudah Saya hanya berlebihan takut. kali kau. Ya? Negara kau hinakan begitu itu tidak bagus. Kau boleh menghinakan saya, boleh. Kau boleh menghinakan saya. Toh Yesus Tuhanmu aja kau hinakan, apalagi saya. Tapi jangan negara ini yang memberikan perlindungan kepadamu malah kau hina kau. Dan kau bangga-banggakan DPO. Negara ini kau hina, kau katakan negara Konoha. Aduh, bahaya ini manusia. Hidup numpang di negara ini. Untung baik kalau rajin bayar pajak, negara dihina-hinanya. Wah, parah. Inilah kalau frustasi agamanya nggak bisa dibelanya, hancur lebur kitabnya dibahas, menyakiti hatinya. Negara yang dihantamnya, aduh, parah ini. Bagaimana nih bapak-bapak gereja ini, bapak-bapak pendeta ini jemaat ini kenapa ini kerasukan setan, negaranya dihinanya. Dibilangnya negara ini negara Konoha katanya. Bah, parah lah. Orang Kristen parah ini karena kebanyakan makan anjing atau makan babi nih. Jangan commute. Aduh, parah. Kalau Edis itu menang, kalian tenang. Pasti diskusi Kenapa kalian kau itu tidak blokir emosi. Edis? Tapi Jangan kau blokir katanya Edis. naik ke sini emosian, artinya kalian tidak sanggup mengandalkan Edis. Coba lihat umat Islam itu. Kenapa kau blokir Mereka si Edis? tenang. Mereka Kenapa kau blokir itu mempercayakan dari ke Bang Suma. Kita tenang aja, ada Bang Suma kok. Mereka Bang tenang, nggak Suma. menghujat mereka. Loh, Bang kamu menjagokan Suma. Edis, tapi kau naik ke sini kehilangan ingatan kau. Negara pun kau Bang hina. Suma, kenapa sih? Allahu Akbar, Masya Allah. Sabar. Saya pula yang kau suruh sabar. Betina. Iya betina. kan, sabar. Yang memaki negara ini yang kau suruh sabar, jangan aku. Maki bagaimana? Perasaan nggak Itu ada dikatakan dia bilang. Indonesia negara Konoha itu apa Nah maksudnya? itu makian, bukan maki. Oh jadi kan? itu bukan makian?
Kalau Jadi itu maki bukan makian. itu kata maki itu kurang ajar lu apa itu Lah, makian. itu Tapi mengatakan ini- negara Indonesia ini konoha. Kau bilang bukan Kau lapor makian. lah Juma, kau lapor. Ya kamu di mana? Kamu di Lapor, mana? saya di Kamu Pekanbaru. di mana? Saya di Pekanbaru. Di mana Kau di lapor Pekanbaru? dulu. Di Kau di tengok mana dulu di aku siapa. Pekanbaru? Bisa kau tampilkan KTP-mu di sini? Bisa? Identitasmu bisa? Kenapa Supaya kita- lapor? Kau Itu buka saja dulu bagaimana maskermu itu, kau buka. Cuma tahu lapor, syarat tahu untuk lapor. Kamu yang melaporkan harus itu, lapor. terlapor itu harus diketahui di mana. Mental Dikit-dikit Kau yang minta dilapor kok. Lah, Dikit-dikit dia yang minta lapor. dilapor. Apaan? Dia yang minta dilapor. mental cengeng. Kau Dia saja yang minta ini dilapor. kau punya tuh. Kan? Negara ini yang dihinanya, wahai betina-betina. Hei, Negara ini yang dihinanya. Negara ini yang dihinanya. Mas Lina, itu nanti Negara alasan ini. dia. Negara ini yang Saya dihinanya. tengok dulu. Saya Dia tengok mengatakan dulu dia Mas negara Lina. ini negara Datang kau ke sini konoha. dulu. Indonesia Datang ini kau ke Pekanbaru katanya negara konoha. Iya. Pekanbaru itu juga Indonesia. Ya datang kau ke sini. Gitu. Kau laporkan aku. Di mana kau di Tengok kau Pekanbaru? siapa. Saya Saya di tinggal Pekanbaru. telepon. Saya tinggal Kau telepon buka dulu orang maskermu saya di itu. sana. Kau di mana di Kau buka Pekanbaru? maskermu itu. Kau itu semua Kenapa nggak kerjamu masker pula begitu. kau ributkan? Kalau sudah kalah, kalau kalah udah debat kalah ya gitu paling ya. Kau kalah saya apa? Waduh. Kau kalahkan saya Kalau kalah apa? debat paling lapor. Siapa yang kalahkan saya debat? Siapa yang kalahkan saya debat? Siapa? Aduh. Siapa? Hadapi Edis dulu kalah dia. dong. Siapa? Kapan CP, Edis bisa menang Edis, lawan coba saya? kamu hadapi Kapan? dulu. Kapan Juma, Edis bisa Juma. kalahkan saya debat? Kapan? Di mana memang ceritanya kamu itu dengan pernah? kebohongan, Coba Kamu tunjukkan prinsip. kepada saya videonya saya kalah debat dengan prinsip Edis. agama kami. Di Kami nggak mana? pernah peduli. Goblok, Kapan Krisi Edis itu saya Budat. kalah debat? Malah dia Edis itu kalah debat dengan lawan masker. Lawan si Kalau dia datang, yang dia lawan masker. Iya, kenapa kau jilbabi mulutmu? Ya Mulutmu urusanku. kau jilbabi. Ya urusan. mohon maaf ya, Ibu kalau mau Urusanku. diskusi aja, nggak usah bahas Ya, urusanku. Itu kan saya. Ya, Ya, sama. ya Bu ya. Kok mental penjajah kau? Jadi kalau mau promoin Edis, mohon maaf kita nggak butuh. Iya, maksud saya gini sama si Juma. Kau kenapa kau nggak hadapi saya Oh, diam aja? dulu kau, Kenapa Juma. harus Edis? Diam dulu kau, Kenapa diam. kau nggak hadapi saya aja? Kenapa? Nggak Kenapa perlu kau aku takut? menghadapi orang tolol. Orang tolol, tapi kau tidak mampu tidak sanggup kau. Tidak sanggup. Cuma Malah saya negara kau penasaran maki-maki. aja gimana sih wajahmu. Ini ya teman-teman, Wajahmu. tolong tim saya tolong dipantau Komal ini apa akun orang ini. Dia sudah memaki negara kita, menghina negara kita dengan mengatakan negara Indonesia dan negara Konoha, dan dia menantang untuk Kau dilaporkan. lapor Dia Juma, tinggal kau di lapor lah dulu Pekanbaru, sekarang. katanya. Tengok kau dulu. Ya, kalau kamu mau bukti, silakan identitas Kau lengkapmu. lapor dulu. Bagaimana Emang mau Konoha dilapor namanya kalau apa? kau Bang kita Suma, tidak tahu coba, kau di mana? coba. Syarat Jelaskan dulu, melakukan LP itu, syarat lakukan LP, terlapor harus jelas di mana alamat lengkapnya. Sumatera Utara, ini ada Intel yang bilang Kanda, Sumatera Utara. Udah. Ah, Ada uang Sumatera Juma Utara. melaporkan aku. Coba ini uang kan lagi Juma. live ini teman-teman Ada saya. uang Juma. Ini kan lagi live dia, lagi live. Jadi dia bisa dipantau di mana dia live sekarang ini, titik koordinatnya. Gitu loh. Jangan turun dulu ya, Hasnia, sebelum saya dapatkan info dari teman. Ada uangmu rupanya Juma. Titik koordinatmu. Ada uangmu. eh, Ada uang melaporkan aku. Ada nggak terlalu uang? sombong kan? Terlalu sombong. Dikit-dikit Lapor kok lapor, pakai uang. dikit. Lapor kok pakai uang gimana sih? Kau mau sogok polisi maksudnya? Hah? Kau fitnah lagi polisi kau? Orang melapor itu tidak ada uang, tinggal assalamualaikum Pak, saya mau melaporkan ada orang menghina negara kita. Kok pakai uang sih? Iya. Kau fitnah polisi lagi kau? Kau katakan polisi terima uang gitu? Hah? Lapor dulu, Gitu ya? lapor. Kenapa Iya, kau saya sebut lapor lapor dulu kau. pakai uang? Kenapa kau sebut lapor pakai uang? Hah? Ada uang rupanya melapor aku. Kenapa harus pakai uang? Ada danamu. Karena kenapa harus pakai dana? Ada danamu. Kenapa harus pakai dana kalau melapor? Ada danamu. Kenapa harus pakai dana kalau melapor? Ya harus pakai dana dong. Siapa yang minta dana? Biaya Jangan kau ke sini. di-mute dong, biaya jangan kau ke sana. di-mute. Siapa yang minta dana Kau ketika kan kemudian tolong, kamu Juma. dilaporkan? Kau tolong. Hah? Siapa yang minta dana kalau kau dilapor siapa? Biayamu Emang loh, ada yang biayamu minta dana? melapor kayak mana? Saya tidak perlu ke situ kan?
Iya kan? Umat Islam tak kan ada perlu. juga di Pekanbaru kan? Ongkosmu ke apa? Saya Kau tidak bisa perlu ke coba. situ kan. Kau pikir kau bisa Di aku Pekanbaru kau itu coba kan aku. umat Islam mayoritas di sana kan. Adik saya ada di Polda sana Pekanbaru. Tinggal kau sebut alamatmu di mana. Kan kau yang nantang nih. Jadi tadi kau mengatakan ada duit, itu kau singgung polisi kau itu. Iya. Seakan-akan Ada melaporkan. uang Itu bukan yang iya. ongkosmu ke kantor polisi. Diiyakan. Ada ongkosmu. Diiyakan. Oh ternyata Allah, difitnah kita yang juga ongkos siapa nih dulu, kau? aparat. Kau fitnah Aduh. aparat juga nih. Butuh Semakin duit, parah ini cuma teman-teman. butuh duit. Semakin parah ini teman-teman. Bemungnya Negara kau, kita Juma, disebut bemungnya negara kau. Konoha. Negara kita disebut negara Konoha. Aparat kita kemudian dibilang dibayar. Nah, bahaya ini wanita ini. Puasa Nah, Ada coba. info dia di Sulawesi Tenggara namanya Mas Lina. Puasa kau. Kena kau. Dia ya, Jangan menghina kau. Lina Lento. Lina Letok namanya di Sulawesi Tenggara. Ada uangmu cuma. Sulawesi Tenggara. Kopi di kopi. Saya. Kenapa? Saya. Di kopi. Saya. Wah, bahaya nih orang. Di Nggak kopi. Negara kau Nanti sudah kan kamu hinakan. sudah lihat Kalau rekamannya kau kan? menghina Lihat Bang rekamannya Suma, ya. Itu tidak apa-apa. Lihat rekaman. Ini kau menghina negara dan kau Kok laporlah sekarang? Baru ku tengok dulu kau siapa. Alamatmu dong. Pekanbaru. Kau DM saya. Saya bukan tunggu di kamu. Pekanbaru, Saya Bro. kirim Dia alamatku di Sumatera sekarang. Dia di Sumatera, info dari Ya? di Sumatera. Saya kirim alamatku sekarang. Saya kirim semuanya. Tapi kau buka maskermu nanti ya. Iya. Aku tengok dulu kau bohong Kalau atau kita enggak ketemu kau? pasti buka masker lah. Mana mungkin. Kepo, bilang aja kepo, sama bang mungkin. sok-sok. Sebenarnya aslinya jeleknya kau Mupeng cuma. ya, mupeng. Bukan ya. masalah Mupeng lucu, ya, sama bang Zuma ya, saudara. mupeng ya. Masalahnya dia menghina negara ini. Menghina negara ini. Emang Konoha itu Kena artinya hukuman apa nggak? sih? Coba jelaskan dulu. Konoha itu artinya apa? Juma, Coba. Ayo. Dia What menghina, does it itu mean of penghinaan Konoha? itu. Iya, Konoha itu Damai lah. artinya Dikatakan apa? negara ini Saya aja negara nggak Konoha. tahu. Can you hear me? Itu Juma, penghinaan. can you hear me? Juma, Enggak usah Can you kau hear me, pakai Juma? bahasa begitu. What does it mean? Kau sudah menghina negara ini. Kau Artinya mengatakan Konoha negara itu ini negara apa, Konoha. Suma? Kalau memang Ayo. betul dia menghina, ayo. Ayo. Apa artinya Konoha? Ayo. Iya. Apa sih artinya Konoha? Nah, ya kaulah yang jelaskan. Wah, kok bilang menghina? Jadi berarti kok Ya itu tahu dong penghinaan artinya. bagi negara kita itu Konoha itu Ih, lama kamu itu. penghinaan. Matamu sih yang saya Astagfirullahaladzim hina. ya Allah yang Kau yang melapor aku. karim. Saya tunggu kau. Kalau Siapa kau mau korbannya? dilaporkan alamat lengkapmu. Kau itu bagaikan raja di orang muslim kau. Siapa korbannya? Si Juma kok ini. Oh, Mengajarkan. ini punya suami semua gak sih nih? Bodoh. Tanya dulu nih. Oke, Sadar kalian. baper banget sama bang Zuma. Kau suka kali kau menghina Kristen kau, budat. Asik. Kaulah bodat. Bodatnya si Juma ini. Kakimu udah melepuh. Udah ditegur kau. Jangan kedua kalinya kau Udah ini ditegur. ada fotonya Bang Zuma dikirim sama kawan di Polda Sumut. Ini dia ada di Pekanbaru sekarang. Namanya Henis. Bukan. Henis Kau Silalahi. lapor aku sekarang. Kau lapor Ada ya. fotonya nggak? Emang cuma ngomong Gimana Konoha ada itu. Udah ada Ada fotonya. fotonya, coba kita buka fotonya. Ya? Emang kalau Gimana bilang kok Konoha ada itu dalam sudah itu ya, sudah menghujat ya. Ibu dari Sudah Sulawesi menghina ya? Tenggara. Bagi orang itu menghujat. Ibu dari Sudah Sulawesi menghina Tenggara, ya? Ibu Maslina. Hah? Gimana? Ibu dari Ayo. Sulawesi Tenggara. Kenapa dia kabur dia? Tunggu dulu aku tanya Kabur ini dia. semua kita Mana bicara fotonya? bagus-bagus Anda ya. Anda nggak Cuma punya kita fotonya? bicara bagus-bagus lah. Saya itu orangnya nggak suka Temanmu itu tadi juga bagus loh. gak dia bicara? Oh memang Iya. mulutnya kayak mesin jahit memang. Kencang Ya kali sudah. mulutnya. Itu arti Konoha itu apa sebenarnya saya juga nggak tahu. Ya, nggak ada arti urusan. Konoha. Nanti kau minta pertanggungjawaban di negara kita ini. Kenapa kau sebut Mas. negara kita ini negara kartun? Aduh, betul. Ya betul. Iyalah Kau hina nanti. saja. Kau hina saya, kami punya Tuhan, kami tidak marah. Saya hina Tuhanmu kami yang punya mana? agama, kami tidak marah. Saya hinanya di mana? Saya menghina Tuhanmu yang mana? Ya kamu kan selalu pelintir-pelintir. Kami punya Apa agama. yang saya kamu pelintir? loh, Suma. Apa yang saya pelintir, Ibu? Astaga, coba deh itu ayat-ayat yang kamu selalu ngomong Apa? itu di Apa? forum-forum itu nggak ada yang benar. Ya, Yang kamu sering- justru kitabmu itu yang menghina Tuhan kami, itu Tuhanmu, kitabmu.
Mana? Emang ada pernah dibahas Anda punya Tuhan? Kan enggak. Di kitab kami enggak pernah loh bahas kamu Bukan punya nabi, membahas kamu Tuhan punya Tuhan, saya. enggak pernah. Kalau di STT Nggak STT ada. itu hinaannya terhadap Tuhan saya itu jelas. Bukti kami sudah ada. Di mana? Coba saya coba buka supaya saya bisa baca betul apa ada STT penghinaan. Nias itu yang baru-baru ini terlapor telah menghujat dengan kurikulum Islamologi itu, nggak usah kau tidak pura-pura lagi kau nggak tahu. Astaga, Alkitab ada nggak di kitab punya Itu kita sebut punya lagi, kitab kau sebut ini lagi bahasa kitabmu hukum. dengan sebutan Alkitab. Itu penghinaan bagi kami. Kitab kami itu loh Suma. Coba kau kalau sebut ada aja betul, Biblika coba sebutkan atau di mana Kabar Baik. dalilnya kalau ada Atau kami Kabar Baik. punya kitab Buku ini. Kabar Hina kau Baik. punya nabi, kau punya Allah. Coba ayo. Tunjukkan dong. Coba lah. Harus gentle dong. Jangan cuma bilang-bilang baru nggak ada dalilnya. Coba ayo. Di mana? Saya kasih kamu contoh ya. Iya, Saya coba. kasih kamu contoh. Oke. Iya, di mana? Di dalam. Kita santai ya, kita santai. Saya tuh orang yang enggak suka Iya. main apa itu ya, bicara tinggi enggak suka. Santai aja. Iya. Iya ya. Dinda ini Bang Ardi, assalamualaikum Bang Ardi, monitor. Dinda Ardi, tolong dibuka penghinaan Kristen ini kepada Tuhan kita. Iya, di mana tuh? Di dalam di kitab ya, di kitab kami ya, di kitab kami ya. Iya, sabar, Coba. sabar. Iya, Di Guru dalam gimana? Coba di dalam apa itu? 1 Korintus 1:25 ya atau 1 Korintus 3:19. Saya buka data dulu ya, Guru. Bentar, ambil. Iya. Ini dulu bentar. 1 Korintus berapa? 1 Korintus 1 nomor 25 atau 1 Korintus 3 nomor 19. Atau kalau mau yang ini aja deh. Yang di Filipi 2 nomor 6 coba. Filipi 2 nomor 6. Baik, Guru. Filipi 2 nomor 6. Ini udah. Ibu Lina Leto, kalau bisa di mute dulu ya, biar nanti kalau sudah ditunjukin baru komentar. Oke. Saya enggak bicara kok, biar enggak usah di-mute. Saya enggak akan bicara. Oke. Bang Effendi Kristen ya, Bang Effendi ya. Sama Bang Satur ya. Iya, saya Laskar Kristus Juma juga tahu kok. Baik. Silakan di mute dulu, Bang. Bang Satur Kristen juga. Filipi 2 nomor 6 nomor 7 coba. Siap, Guru. Bentar, aku pakai jaringanku sendiri. Oke. Wifi ini gak bisa, kenapa, Pak? Aku pakai jaringanku sendiri ya. Filipi 2 ayat berapa? Filipi 2 6 dan ayat 7. 6 sampai 7. Saya baca ya supaya kalian ngerti, karena ini kan saya punya kitab kan. Takutnya nanti dipelintir ya. Saya baca. Yang walaupun ini ayatnya ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, terus di mana tuh? 7 lagi. Coba Ayat 7 nomor lagi. 7-nya coba, iya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Terus di mana pelintirnya? Di mana itunya? Allah di situ bahasa aslinya apa? Theos. Iya. Theos. Theos bahasa Indonesianya apa? Dewa. Nah, terus kenapa kau sebut Tuhanmu di situ, Tuhanku di situ? Kenapa harus ada Allah di situ? Kenapa enggak dewa? Tunggu dulu, kalian sebut Allah. Dalam Ya, terus? kamu sering sebut Allah. Ya, Perasaanku, terus? kalian kan selalu bilangnya Allah, bukan Allah. Nah, terus dari Iya kan? mana kamu ambil kata Allah itu? Apanya? Kitab Dari mana ini semua. kamu Ya. ambil kata Allah yang adalah Allah tapi kalian sembunyikan dengan membacanya Allah? Dari mana kamu ambil itu? Lagi pula Allah suitemu sama Allah kami beda cuma. Saya tidak tanya itu, saya tanya dari mana kamu curi kata Allah ini dari mana? Kami tidak pernah mencuri Juma. Lalu dari mana kau ambil? Dulu itu belum lahir agamamu, itu udah ada. Dari mana kamu ambil kata Allah? Sudah diambil itu udah ada sebelum. Dari mana kamu curi kata Allah ini dari mana? Ada kata dicuri, kau belum lahir. Lalu dari mana kamu ambil? Dari mana kamu ambil? Terserah kami mau ngambil dari mana itu. Nah, itulah kau pencuri. Nah, itu kau mengaku kan? Kau mengaku. Artinya kau sudah mengakui. Santai. Cuma Artinya santai kau dong, sudah santai. mengakui. Kamu yang santai, kamu yang santai, kamu yang santai. Ada Kamu Juma. jujur jawab. Dengar dulu. Kamu jawab dengan jujur, dari mana kamu ambil kata Allah?
Nggak Ya ada Allah itu nggak ini ada. sudah ada loh, Alkitab kami ini sudah ada sejak kalian agama kalian itu belum ada. Ini sudah ada. Dalam loh. bahasa Ini apa? sudah Dalam ada. bahasa apa kitabmu lebih dulu dari Islam? Mau bahasa Dari apa? bahasa apa? Sudah ada. Kata Dari Allah bahasa sudah ada. apa? Bukan Allah. Bukan Sebelum Allah, ya. Islam Beda. datang, kitabmu Beda bahasa Allah. apa? Allah. Ini kami sudah pelajari Allah dari dulu kala kami sudah pelajari. Dari sejak sudah kapan? kata Dari Allah sejak di kapan sini. ada kitabmu menggunakan bahasa Allah itu sejak kapan? Tahun berapa mulai menggunakan kata Allah? Ya sejak ada Alkitab ini sudah ada kata Allah. Ya Sudah kapan? ada. Kapan? Abad keberapa? Abad keberapa? Sebelum Nabi Muhammad nggak ada. Sebelum Nabi Muhammad belum ada, kitabmu sudah ada, betul. Sudah ada. Apakah ada kata Allah di situ? Ya Allah ada dong. Coba kau tunjukkan kepada saya. Sebelum Nabi Muhammad, kitabmu sudah menggunakan kata Allah. Silakan. Ini kitab sudah ada Suma dari dulu, tidak pernah diganti-ganti kata Allah, tetap Allah dari dulu kala. Dari pertama Kitabmu diciptakan, sebelum Alkitab diterjemahkan ini ke sudah dalam ada. bahasa Indonesia, itu bahasa apa? Ya bahasa Indonesia. Ini kan memang kita pelajari bahasa Sebelum Indonesia. bahasa Indonesia, dia awalnya bahasa apa? Saya percaya Yesus karena dari Indonesia. Saya bukan tidak dari tanya Arab, percaya bukan dari atau Yunani. tidak. Yang saya Maaf ya. tanya, sebelum menggunakan bahasa Indonesia, kitabmu menggunakan bahasa apa? Oh, saya tidak tahu. Yang jelas Alkitab saya sudah ada. Nah, itulah Alkitab kalau saya sudah pembohong, ada. itulah kalau pengikut Kristus palsu begitu, suka berbohong. Kau Kenapa saya tahu, berbohong? kau Lah, tahu, sebelum kitabmu bahasa Indonesia itu bahasa Belanda, tuyul. Oh, saya tidak pernah tahu itu, saudara. Oh gitu, Daripada- berarti menurutmu Yesus itu bahasa Indonesia dia, gitu. Oh iya, Yesus kan saya sudah pelajari bahwa dia memang dari dulu sudah kata Yesus. Allah juga dari dulu sudah Yesus kata maksudku Allah. Yesus ketika kemudian penulis-penulisnya menulis tentang Yesus, Paulus itu menggunakan bahasa Indonesia gitu maksudnya. Yang jelas Suma, saya percaya Yesus itu sejak Saya dahulu tidak kala tanya sudah kata kepercayaanmu, Yesus. tuyul. Sudah kata Tukang Allah. tahayul. Nah, Saya tidak daripada tanya itu, yang saya tanya, Paulus menulis suratnya pertama kali dalam bahasa apa? aduh kamu tuh gimana ya? Saya Penipu. tanya juga kamu tuh Penipu. bahasa kamu saja pakai bahasa Arab kan? Quranmu saja Inilah pakai yang bahasa Arab kan? Al-Quran katakan. Quranmu saja pakai bahasa Arab kan? Hal Itu kan unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Maukah kamu beritakan kepada siapa setan itu berkumpul? Tanazzalu ala kulli afakin athim. Setan itu bersama dengan para pendusta-pendusta. Ya, Kutanya dan- kau lagi sekali lagi. Wahai pendusta, aku tanya lagi samamu. Paulus menulis suratnya dalam bahasa apa? ya bahasa dia. Kan Paulus Apa itu? bahasa dia. Apa itu bahasa dia itu maksudnya bahasa Ya, apa? Paulus itu dari mana? Ya dari sana. Ya, saya tidak tanya itu. Saya tanya Paulus menulis kitabnya pertama kali surat-suratnya ini dalam bahasa apa? Saya tidak perlu Bahasa tahu Arab. itu Suma. Saya tidak perlu tahu itu. Yang jelas saya punya kitab Alkitab ini sudah dasar ada. penipu. Oh saya tidak penipu Suma. Nah, sekarang saya tanya kau, Paulus menulis suratnya dalam bahasa apa? Kenapa kau terlalu sibuk dengan Paulus Suma? Kenapa Nenekmu kau ada kiper apa dengan supaya Paulus? ketahuan Kenapa kau bahwa terlalu kau anti itu dengan menghina Paulus? Tuhan saya Kenapa dengan kau terlalu mencuri anti kata Allah Paulus? dan menyimpannya di dalam bukumu. Buku dari barat yang dibawa Belanda itu di dalamnya waktu Belanda bawa belum ada kata Allah. Begitu masuk ke Indonesia, diam dulu kau Effendi, diam. Begitu Belanda masuk ke Indonesia sebagai penjajah, dia merampok kata Allah. Paham? Merampok kata Allah, lalu kalian sembunyikan dengan bacaan Allah. Supaya tidak ketahuan bahwa kau mencuri Tuhannya umat Islam masuk ke dalam kitabmu. Paham kau? Kitabmu pertama kali menggunakan kata Theos. Theos diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya dewa, bukan Allah. Paham kau ibu? Mudah-mudahan kau paham supaya kau berhenti menjadi pengikut pendusta. Wih peluka, sadar mau kau? Bajingan, sadar mau kau? Jangan sok suci kau. Sadari kau itu bahwa kitabmu pun itu sudah tidak beres. Mengambil nama Tuhannya umat Islam lalu menempatkannya pada tempat yang menghinakan Tuhannya umat Islam. Coba kau baca itu kitabmu. Yang walaupun dalam rupa Allah,
tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Allah mengosongkan dirinya dan Allah mengambil rupa hamba dan Allah menjadi manusia tuyul. Padahal itu dewa. Yang benar adalah walaupun dalam rupa dewa, tidak menganggap kesetaraan dengan dewa itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dewa itu mengosongkan Lu curi di mana kata dewa dan ya? Tidak ada kata dewa di dalam kami punya dan Alkitab, dewa tidak ada itu dewa. seorang Hey, mengambil di rupa Alkitab kami seorang tidak ada hamba. dewa. Dewa Dan semua tidak ada dewa. Kau itu tuh suka tambah-tambahi. saya mau buktikan samamu, Dinda, Tahu nggak? Dinda Ardiansa, bisa kita buktikan kalau dia penyembah dewa? Iya. Bisa Kasihan buka kamera? kau, Suma, kasihan Bisa kau. buka Siap, kamera? Bunda. Oke. Siap. Mana? siap. Coba kalau ada kata dewa ya. Coba. Awas kalau tidak ada kata dewa. Awas. Saya mau Kalau ada lihat. gimana? Kalau ada gimana? Ya coba lihat kata dewa. Jangan sampai Anda pelintir itu kata-kata. Ingat, jangan sampai Anda pelintir. Coba buktikan. Oke. Siap Guru. Orang bilang Siap. Allah, dia bilang Allah. Hei, Siap, kenapa aku dicuri? Padahal kita duluan lahir. Di mana sih lu? Allahu Akbar. Oh, Tuhan nih. Sabar, saya buka ya Guru ya. Iya. Coba mana? Coba Allah, dewa itu mana kata dewa? Ya, Awas kita- kalau selain kita cek. lain pengertiannya ya, awas kalau lain Sabar, sabar, pengertiannya. sabar. Ibu Perindo diam dulu, Ibu Perindo diam dulu. Sabar ya. Iya. Ya santai Ini aja. teos kan menggunakan kata teos kan, betul kan? Ngapain Anarki and Anda pergi hologos. cari bahasa orang? Sabar. Saya bilang bahasa Sabar ini dulu. sekarang ini Alkitab. Nah, mulai, Bukan Guru, itu dah. bahasa negara orang Sabar, itu sabar. ngapain? Sabar, Mulai. sabar dulu. Sabar dulu. Aduh, Mulai. lumah, Sabar dulu. aduh, Original sudah. text. Sabar dulu, Bro. Original text Ya, coba. Anda yang ditulis oleh sabar dulu, yang ditulis oleh Markus, Matius, Lukas, Yohanes itu menggunakan bahasa Yunani, ya. Bahasa Yunaninya mereka gunakan enarki and hologos, kayak hologos and prostonteon, kayak theos and hologos, menggunakan kata theos. Theos dalam bahasa Yunani kuno berarti Tuhan atau dewa, tuh dewa. Main ceret ayo kaku lidahmu ayo lanjut Guru dah. Kalau nggak salah Bang Ardi ada satu data lagi tuh di KPR 1114 itu. Bang Ardi. Udah cukup itu, udah kaku lidahnya, lanjut Terus Guru masa dah. maksudnya gini, tunggu dulu, saya bicara ya. Masa kalian terus dong? Kasih kesempatan dong kita bicara juga. Gimana sih? Nah, terus tahu enggak kata dewa itu apa? Coba dong, artinya dewa itu apa? Penguasa kan? Penguasa yang Ya udah. disembah. Ya, pakai So, itu apa aja, bedanya nggak kalau apa-apa. presiden? Apa bedanya kalau Iya, raja? pakai itu apa aja, bedanya Bu. kalau Jangan raja, pakai- seorang raja, seorang pemimpin? Itu Dewa itu ini loh Bu, artinya, jangan dewa kalian ini loh, pelintir-pelintir. ini loh dewa ya. Dewa adalah roh halus yang dianggap atau dipercayai sebagai penguasa alam Ya. dan betul, roh halus Ingat, kan? penguasa kan? Roh halus ya. Roh halus ya. Penguasa. Roh halus. Jadi apa bedanya? Nah, Apa bedanya contohnya dengan ini, presiden, contohnya seorang nih. presiden? Contohnya Apa bedanya ini, dia seorang- Batara contoh, sabar Bu, sabar. Contohnya ya, Batara Surya ialah dewa matahari. Nah, ini roh halus Bu, dewa itu. Roh halus. Ya. Roh halus. Tunggu dulu, yang kalian Iya. Apakah Allah itu roh halus? yang kalian permasalahkan ini apa sih? Kamu mengambil kata Allah lalu membacanya dengan Allah. Allah. Kau bilang Allah saja itu sudah ketawa aku Suma. Beda banget Allah dengan Allah. Tulisannya Nah, juga kamu ambil beda. kata Allah Suma, dari mana? beda. Kamu Beda, ambil kata Suma. Allah itu Tulisannya dari juga mana? beda. Kamu ambil kata Allah itu dari mana? Sudah saya jelaskan tadi kan. Apa? Saya waktu lahir dari pertama nenek moyang saya itu. Kapan kau di lahir? Alkitabku Kapan kau sudah lahir? Ada, dan Kapan tulisannya kau lahir? Allah. Kapan kau Saya lahir? tidak pernah belajar Kapan kau kitab lahir? orang lain. Kapan Saya tidak kau pernah belajar kitab lahir? orang lain loh. Tidak pernah pakai bahasa Islam orang lain. Saya Al-Qur'annya tidak pernah sudah pakai ada bahasa 1400 tahun. Usia Al-Qur'an 1400 tahun. Di situ ada kata Allah. Kita pun masuk ke Indonesia menggunakan kata Theos. Ada juga yang God. God dalam bahasa Indonesia artinya Tuhan. Theos bisa diartikan dewa. Tidak ada Allah, Bu. Allah itu sumber satu-satunya hanya dari Al-Quran. Gitu, Bu. Kalau Anda mengatakan sejak saya lahir, Ibu lahir kapan? Usia Ibu sekarang kan baru 700 tahun. Sedangkan Al-Quran saya 1400 tahun.
Al-Quran saya lebih dulu menggunakan kata Allah. Tetapi ketika masuk ke Indonesia dilatinkan terjemahan Allah itu dengan A-L-L-A-H. Maka kau baca Allah supaya tidak ketahuan itu Tuhannya Islam. Begitu Bu, sadarlah Ibu. Percuma rambut Anda putih Bu, kalau hati Anda hitam. Percuma. Ya kan ya? Ya, jadi ketika Ibu bertanya apa yang menghina di dalam Bible terhadap Islam, Tuhan kami Allah dianggap menjadi manusia, mati digantung. Itu kami nggak terima, itu penghinaan Ibu. Loh, kenapa kau yang sewot? Tuhan kami kok kau yang tidak terima? Kau tidak percaya dia, kenapa kau yang sewot? Karena mau nggak? Lucu deh kamu. Mau Tuhan kami Tuhan kami itu loh, cuma kenapa kau yang keberatan? karena kau pakai nama Tuhanku Ibu. Astaga, mana Tuhan Yesus? Oh, kau punya Tuhan Yesus ya? Astaga, Nama puji Tuhan, Tuhanku haleluya. kamu Terima pakai, kasih, wahai Suma, aku penyesat, percaya Tuhan pembohong, Yesus. penipu. Wahai penipu, penyesat. Bukan begitu caranya. Nama Tuhanku kau ambil masuk ke dalam Bibelmu. Itu yang kuprotes, bukan Yesusmu yang digantung itu yang kutuhankan, Bahlul. Jangan kau jadi Paulus sekali di sini, ya. Santai aja kau. Izin Bang Juma, boleh bertanya satu hal? Izin Bang Saya Juma. Jangan dipotong Bang. Saya jangan dipotong hanya dulu Bang. mengatakan sama Jangan dong di-mute. Kenapa sih? Kenapa kamu tuh mute-mute? agama Kristen mengambil nama Tuhannya umat Islam masuk ke dalam Bibelnya, Oke, lalu siapa nama tokohnya? membacanya, Sebutkan. Oke, siapa lalu nama? lalu menyebutnya dengan sembarangan demi untuk menyembunyikan identitas Tuhan kami masuk ke dalam kitabmu, kan gitu. Ya. Oke, sebutkan nama. Nah, kalau kau mengatakan bahwa itu bukan Tuhan kami yang kau ambil dengan sebutan Allah, tolong tunjukkan kepada kami umat Islam Indonesia dari mana Bible Kristen ini mengambil kata Allah. Silakan. Juma Allah Astaga, itu bukan nama Juma. Izin Itu teman-teman hakikat Kristen, Juma. izin Izin ya. teman-teman Kristen. Sebentar, satu-satu teman-teman Kristen. Ini 3 orang Kristen, jangan macam Kristen kalian. Coba satu-satu ngomong, satu-satu, jangan kayak Kristen. Saya kasih peringatan ya, saya kasih peringatan teman-teman Kristen ya, Mr. Media dan juga Satur ini ya. Di sini Komal Islam kita diskusi santai aja ya kan. Satu orang lawan satu orang, kita nggak akan masuk ya kan. Tolong jangan dipotong dulu, dengerin dulu, sabar Bu ya. Tolong jangan dipotong dulu ketika Bang Zuma atau gurunda kami lagi bernarasi dengan teman Kristen yang lain. Jangan dipotong. Kalau sampai kau memotong, saya lempar kau ke neraka untuk bertemu dengan Hellboy ya. Oke? Paham? Lanjut Gurunda. Paham, Paman. Ya, itu pertanyaan saya. Dari mana Bible Kristen mengambil kata Allah ini? Kalau itu tidak merujuk kepada Tuhannya Islam. Silakan. Baik, Bunda Maslina dulu, silakan Bunda. Kata Allah Suma, oke Les, jangan dipotong-potong ya. Kau ngomong kita tidak potong loh. Harus adil, harus adil. Kata Allah ini dari kejadian pertama itu Suma, itu sudah ada di situ. Dia adalah pencipta langit dan bumi, dan Oke, Anda juga termasuk Anda. Cukup. Bunda, yang lain lagi, yang cukup. lain lagi. Yang kau baca itu kitab Kejadian bahasa Indonesia, Bu. Yang saya tanya justru itu. Dari mana kitab Kejadian mengambil kata Allah? Itu yang Anda jawab. Jangan lagi nanti lari lagi ke Yesaya kau. Kutanya lagi Yesaya, lari lagi ke Samuel. Yang saya tanya, dari mana kitabnya Kristen yang dibawa Belanda penjajah masuk Nusantara ini menggunakan kata Allah? Dari mana dia mengambil kata Allah? Itu loh pertanyaan saya. Silakan. Baik, saya kasih kesempatan Bang Satur lagi. Silakan Bang Satur ngomong. Dibuka mute-nya. Silakan Bang Satur. Kata Allah itu bukan nama Bang Juma. Itu hakikat. Saya tidak tanya itu nama atau bukan, yang saya tanya dari mana Kristen mengambil Oke, kata Allah. kalau kamu nggak setuju kata-kata itu, oke kita sebut Tuhan Yesus aja di mana. Dan nggak perdebatan berarti gitu. betul nggak? Berarti betul kalian mengambil kata Allah dari Al-Quran kan? Berarti yang kalian hinakan selama ini nggak Tuhan sudi, kan? kita nggak sudi Pak Juma. Nenekmu kiper nggak sudi, buktinya sudah ada di Bibelmu tuyul. Enak kali kau ngomong. Tapi bukan Kau Tuhan sudah menelan, kamu sudah menelan hasil curian, kau ngatakan kami tak sudi gitu.
Enak kali kau Kamu ngomong. kayak ibu-ibu gimana sih? Yang bagus. Kamu yang damai. kayak tungo. Kau yang kayak tungo. Tahu kau tungo? Ya. Hah? Kuman kau Terserah. sama kau. Saya katakan samamu, dari mana Kristen mengambil kata Allah? Kalau Kristen Ya, dari ternyata mengambil dari Al-Quran, berarti yang kau hinakan menjadi Al-Quran itu kan manusia. baru datang. Ngapain? Aneh kamu Teo. Aneh kamu Teo. Waduh. Kenapa ini? Ada pembatasan tadi.